Coba Anda pejamkan mata dan membayangkan sebuah kerajaan yang tiba-tiba runtuh seketika. Nah, seperti itulah gambaran yang terjadi pada Nokia. Dulu, merek ini seolah tak tersentuh, keren, dan siapapun bisa selfie dengan penuh percaya diri. Dan baterainya awet tidak tertandingi. Tapi dalam sekejap, peta industri smartphone berubah total. Dan Nokia seperti ular yang tiba-tiba tergilas di jalanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kesalahan fatal mereka? Kisahnya penuh drama. Nokia dari rajanya ponsel hingga terpuruk hanya dalam satu dekade. Dengan kemunculan iPhone yang membawa antarmuka sentuh revolusioner, menjelma menjadi simbol gaya hidup. Kemudian Android menyusul dengan ekosistem yang terbuka, sementara Nokia tampak kebingungan di sudut gelap pasar smartphone. Di video ini kita akan menelusuri momen-momen paling kelam bagi Nokia, titik balik yang menentukan, dan kesalahan strategis yang bikin mereka tertinggal. Persis seperti tragedi klasik dalam film yang cukup dramatis, sehingga bikin kita bertanya-tanya, apakah Nokia bisa selamat? Ataukah ini bisa menjadi pelajaran yang tak terlupakan? Yuk, ikuti cerita lengkapnya dan siapkan dirimu untuk memasuki lorong waktu penuh intrik dan konspirasi teknologi. Tahun 90-an hingga awal 2000-an, Nokia adalah simbol telepon seluler, bintang di atas panggung komunikasi seluler, logo tahan banting, desain ergonomis, semuanya mendukung citra mereka yang tangguh dan dapat dipercaya. Dari model 3310 hingga 6600, setiap peluncurannya memicu antrian panjang di toko-toko seluler. Ponsel Nokia bahkan mendapat julukan brick phone karena bentuknya yang kokoh dan tahan banting, sekaligus dianggap sebagai lambang inovasi dan kualitas produk Skandinavia. Tidak hanya berbicara soal hardware, Nokia juga unggul dalam ekosistem infrastrukturnya. Infrastruktur operator seperti GSM dan Edge berjalan mulus. Aplikasi dasar seperti SMS dan GameSneak menjadi fenomena global. Nokia memimpin pangsa pasar dunia dengan sentra produksi jutaan unit setiap tahunnya, serta jaringan layanan purna jual dan aksesoris yang tersebar hingga ke pelosok. Kepercayaan dan brand loyalty mereka sangat tinggi. Siapapun merasa selangkah lebih cerdas saat menggunakan Nokia. Namun di balik gemerlap itu, Nokia menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Perusahaan tampak puas mengeksploitasi pasarnya sendiri, mengandalkan hanya brand equity. Sistem operasi Symbian, meski mapan, mulai terasa berat untuk aplikasi modern. Antarmuka berbasis menu masih dominan, belum merespon era layar sentuh dan internet mobile secara optimal. Sementara itu, kompetitor semacam BlackBerry mulai menawarkan solusi email mobile yang nyaman, walau belum semenarik Apple yang akan hadir setahun kemudian. Tapi saat itu, jarang yang memperhatikan celah Nokia. Semua terlihat berjalan lancar-lancar saja. Investor senang, nilai saham menjulang. Di permukaan tidak ada tanda-tanda krisis. Nokia percaya masih berada di jalur jalan bertabur emas, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang mengintai. Kesalahan pertama sudah terjadi, merasa mapan dan puas terhadap status. 23 Juni 2007, Steve Jobs naik ke panggung dan meluncurkan iPhone yang pertama. Saat itulah paradigma smartphone berubah drastis. Tidak sekedar telepon, gadget ini menjadi perangkat multimedia, kamera, pemutar musik, dan portal internet dalam satu genggaman. Layar sentuh kapasitif yang sensitif dan intuitif merevolusi cara orang berinteraksi dengan ponsel. Bagi Nokia, momen ini seperti kejutan gempa dalam industri ponsel. Sebelumnya, layar fisik dan keypad fisik adalah model dasar yang nyaman dioperasikan dan responsif. Namun iPhone menunjukkan layout full touchscreen bisa menjadi masa depan. Nokia sedikit terkejut. Mereka sempat menjawab dengan N-Series dengan layar sentuh resistif yang sayangnya kurang responsif. Hal ini terlihat masih sebagai fitur sampingan dan bukannya inti strategi. Yang lebih fatal, Nokia menolak ekosistem aplikasi ala App Store. Mereka ingin mengendalikan semuanya sendiri, sementara Apple menyediakan platform terbuka bagi pengembang pihak ketiga. Nokia malah kurang mendukung pengembangan untuk membangun aplikasi besar.
Para developer lebih memilih iPhone karena peluang pasar yang lebih menjanjikan. Akhirnya, App Store meledak. Sementara Nokia masih berkutat dengan Office Store yang lambat berkembang. Kesimpulannya, keengganan Nokia untuk berubah ikut membuat mereka kehilangan momentum. iPhone menetapkan standar baru, antarmuka, ekosistem, dan user experience. Malah ini merupakan satu inovasi baru yang menentang pola lama. Nokia secara perlahan terlihat tertinggal, bukan karena mereka kalah hebat, tetapi karena mereka enggan mengubah cara mereka bermain di pasar telepon genggam. Tak lama setelah iPhone muncul, Android hadir pada tahun 2008, terbuka untuk siapa saja. Google mengundang berbagai produsen untuk memproduksi smartphone, memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan terbuka bahkan bila dibandingkan dengan Apple. Nexus menjadi flagship pertama, memberikan contoh bagi produsen lain untuk ikut andil melalui Samsung, HTC, hingga Motorola. Bagi pengguna, Android menjadi pilihan karena merupakan smartphone yang canggih namun murah meriah, bisa kustomisasi dan punya jutaan aplikasi dari Play Store. Sementara itu, Nokia tampak kerepotan. Mereka buka opsi untuk Windows Phone, alih-alih beralih ke Android. Tapi strategi ini ternyata terlalu terlambat. Ekosistem Android sudah terlalu dominan, developer dan pengguna telah terpikat. Nokia sempat menghadirkan Nokia X pada tahun 2014, smartphone Android versi modifikasi ala Nokia. Layarnya sudah full touchscreen, dengan layanan Microsoft Mobile yang tetap dominan, tapi nyaris tak menarik perhatian pasar. Perangkat ini malah dianggap kebingungan identitas. Pengguna iPhone dan Android saling membuli, karena sistem operasinya campuran Android tapi bukan Android asli, tampak seperti cosplay OS belaka. Alih-alih berjaya, Nokia kehabisan amunisi. Mereka tampak terjebak atau tepatnya terjepit di antara dua kubu besar Apple dan Android. Nokia yang tidak mengembangkan dan tidak memiliki ekosistem dikalahkan oleh pesaing yang lebih sigap mengambil alih tren. Android dan iPhone kini memiliki jutaan pengguna setia, sementara Nokia hanya mendapatkan residu pasar. Momentum hilang terus, posisi semakin jatuh ke dalam. Awal 2010-an, Nokia secara resmi menghentikan dukungan terhadap platform Symbian, sistem operasi yang telah menemani mereka selama puluhan tahun. Keputusan ini menciptakan reaksi yang beragam. Sebagian menyambut karena sudah dianggap ketinggalan zaman. Sebagian lagi menyesal karena kehilangan warisan dan ekosistem purna jual. Namun di balik itu, Nokia sendiri belum punya rencana matang. Setelah Symbian obsolete, apa yang hendak direncanakan? Microsoft masuk ke panggung pada Februari 2011 dengan kesepakatan besar. Nokia akan gunakan Windows Phone sebagai OS utama. Strategi ini terdengar ambisius. Dua raksasa teknologi bekerja sama. Namun implementasinya mengalami kendala besar. Aplikasi pihak ketiga lambat hadir. Dan beberapa pasar utama Nokia sudah berpindah dan tergantung pada Android ataupun iPhone. Windows Phone hadir dengan konsep user interface yang segar, tapi tidak cukup menarik untuk bisa menyaingi Play Store. Dari sisi pengguna, keputusan juga memicu kebingungan. Penggemar setia Nokia ragu apakah akan pindah dari ekosistem Android atau iPhone ke Windows Phone. Developer aplikasi juga menunggu dengan harap-harap cemas. Apakah pasar Windows Phone benar-benar berkembang? Hal ini menciptakan semacam kondisi wait and see yang panjang, sementara Apple dan Android terus melaju tanpa gentar. Hasilnya, penjualan smartphone Nokia terus merosot drastis, terutama di Eropa dan Asia. Brand awareness masih ada, tapi pembelinya jauh menurun. Disrupsi dari teknologi touchscreen, ekosistem yang terbuka, dan user-centric mobile computing sudah mengubah preferensi global. Nokia kini menjadi benang kusut strategi, sementara kompetitor lebih lincah dan vokal mengambil alih segmen pasar. Keputusan meninggalkan Symbian jadi salah satu titik balik terbesar, namun tanpa jalan keluar yang jelas. September 2013 jadi babak baru dalam perjalanan Nokia. Microsoft mengambil alih divisi smartphone mereka dengan nilai mencapai 7,2 miliar dolar. Banner Nokia lenyap dari ponsel flagship. Kini semuanya menggenggam Microsoft Lumia. Harapan besar disematkan, kemampuan Windows Phone dipadukan dengan kekuatan Nokia.
tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Microsoft mulai memangkas biaya produksi, merampingkan jajaran produk. Namun, ekosistem Lumia masih menghadapi masalah. Aplikasi mainstream seperti Instagram dan Facebook baru tiba belakangan. Fitur unggulan seperti update OS dan patch keamanan lambat diterima. Dan dalam sudut pandang pengguna, Microsoft dianggap terlalu lambat dan birokratis, tidak selaras dengan kebutuhan konsumen digital masa kini. Tanpa adanya killer app dan developer base yang besar, Lumia seperti bertempur sendirian. Varian model pun terbatas. Tidak ada variasi untuk segmen entry level hingga premium. Sementara Samsung dan sejumlah vendor Android lainnya agresif mengeluarkan produk untuk setiap segmen harga dengan inovasi konektivitas dan kamera yang canggih. Sementara Lumia tampil sederhana. Akhirnya pada awal dekade 2015, Microsoft mengumumkan pengurangan tenaga kerja besar-besaran dan menghentikan investasi mobile. Brand Lumia praktis mati suri. Pasukan ex Nokia banyak yang keluar, bergabung dengan startup atau pindah ke firma rival. Apa yang tampak sebagai gelegar bom justru direspon dengan diamnya pasar. Divisi mobile yang dulu sempat menjadi raja akhirnya tumbang, dan ini adalah milestone pergantian era. Nokia yang tersisa akhirnya beralih fokus ke bisnis infrastruktur jaringan, menangani jaringan 5G, jaringan fiber, dan solusi IT corporate. Mereka pun berkolaborasi dengan HMD Global lewat perjanjian lisensi untuk memproduksi ponsel Android berlabel Nokia. Disinilah pelan namun pasti Nokia kembali ke peta smartphone dengan model seperti Nokia 6, Nokia 7.2, dan XR2. Strategi ini cukup menarik, mengandalkan nostalgia terhadap logo klasik, build quality yang solid, dan jaminan peningkatan sistem operasi Android. Namun momentum pasar telah berubah. Konsumen muda lebih tertarik ke merek seperti Samsung, Xiaomi, ataupun Oppo. True flagship rilisan Nokia cenderung tertinggal dari segi kinerja dan fitur unggulan seperti layar AMOLED ataupun kamera premium. Meski begitu, warisan Nokia tetap hidup. Filosofi made to last, antar muka pengguna yang simple, pengalaman purna jual kuat yang terus diapresiasi. Komunitas pengguna pun terbentuk dengan loyalitas tinggi. Mereka membicarakan Nokia di forum-forum online, bahkan memodifikasi Android agar feel-nya condong ke Nokia era Symbian. Tantangannya, bagaimana menjaga relevansi? Mereka mencoba masuk ke sektor niche ponsel yang tahan banting, FHD klasik, dan pasar entry level. Berhasil, terbukti memang mendapat ruang, tapi hanya segmen kecil. Pada akhirnya, kebangkitan Nokia di era Android bukan soal dominasi global, melainkan mencoba bertahan dan mencoba relevan. Sempat menjadi gosip menarik di skena teknologi, tapi bukan lagi raja di masa lalu. Kini, saatnya kita menengok kembali. Kisah Nokia menawarkan refleksi penting, betapa cepatnya dunia teknologi bergeser. Dari keypad ke touchscreen, dari hardware ke ekosistem aplikasi, dari privatisasi inovasi ke platform terbuka. Nokia mulai dari puncak kejayaan, lalu mengalami derita karena terlambat membaca arah perubahan. Ambisi besar untuk tetap di jalur lamanya membuat mereka kehilangan peluang paling krusial. Namun bukan berarti kisah Nokia seperti tragedi tanpa teladan yang positif. Ada nilai tinggi untuk kita ambil. Pentingnya pola pikir adaptif, mendengarkan sinyal pasar, serta memahami bahwa inovasi bukan hanya soal produk keren, tetapi membentuk ekosistem yang relevan dan terus berkembang. Ketika Nokia tersungkur, iPhone dan Android justru berhasil karena agresif bereksperimen, menggandeng komunitas dan merangkul developer. Mereka sukses membuat standar baru untuk seluruh industri. Bagi kita semua, pengusaha, penggiat teknologi, ataupun konten kreator, kisah Nokia adalah pengingat. Jangan pernah puas. Dunia digital bergerak cepat dan peluang bisa berubah jadi ancaman dalam sekejap. Strategi yang rigid tanpa pivot vision membuat kita mudah kehilangan relevansi. Jadilah adaptif, buka akses untuk kolaborasi, dan hadapi era digital dengan keberanian berinovasi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan apik dan penuh pembelajaran ini. Kalau kamu merasa terinspirasi atau punya sudut pandang lain tentang kebangkitan dan kejatuhan Nokia, jangan sungkan share di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka. Subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten teknologi dan bisnis lainnya. Dan klik tombol lonceng untuk pemberitahuan setiap kali video baru rilis. Sampai jumpa di video berikutnya.
terus berkarya, terus adaptif, dan jadilah bagian dari transformasi masa depan.